Terima kasih dari teman-teman yang datang menghadiri. Dalam posisi ini adalah yang perlu kami beritahukan terlebih dahulu bahwa kasus yang kami ajukan ini sudah kita gugat ke Pengadilan Negeri Jogja dengan perkara nomor 136 PDPG 2023 PN Jakarta yang akan disidangkan besok hari Senin, hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Gitu. Nah, persoalannya apa? Jadi kepada teman-teman supaya jangan salah memberikan tafsiran. Ini adalah menyangkut tentang non pribumi, yang menyangkut tentang diskriminasi ras dan etnis. Ini yang kita ajukan gugatan, bahwa pada awalnya klien kita ini mengajukan permohonan untuk supaya proses peralihan atas nama di dalam sertifikat. Tapi oleh kantor pertanahan Kulon Progo menyebutkan, ada sebutan yang disebut adalah alasannya adalah non pribumi sehingga tidak dilakukan proses. Nah, gugatan yang kita ajukan ini bukan menyangkut sertifikat, bukan menyangkut peralihan hak, tapi menyangkut tentang adanya non pribumi yang dalam undang-undang itu tidak dibenarkan alasan-alasan apalagi membuat non pribumi. Sehingga kita mengajukan gugatan, salah satunya juga adalah kepada kantor pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo, dan juga termasuk kepada Presiden Republik Indonesia yang kita ajukan beserta urutannya, termasuk menterinya dan Menkumham ya. Oleh karena itu makanya berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 98 bahwa penggunaan istilah non pribumi itu tidak boleh lagi dilaksanakan, dibicarakan, tetapi itu harus ditolak dan ditiadakan. Tapi ini malah justru pada saat itu justru malah disebutkan non pribumi. Oleh karena itu ini kita anggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan harus ditolak. Ya. Selanjutnya itu lebih jelasnya, ini klien kita ada salah satu yang namanya Pak Jalilusi Pucokasari ada di sini. Kita persilakan mungkin kalau ada pembicaraan umum. Ya, boleh. Boleh. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Oncan tadi itu mengacu kepada barang ini. Jadi di sini ini jelas, di sini ada tulisan non pribumi, iya kan? Jadi permasalahan yang ada itu yang kami merasa sebagai warga negara Indonesia itu didiskriminasikan. Ini bukan soal tanah, juga bukan soal sertifikat balik nama, tidak seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Oncan. Tetapi di sini ada pembedaan. Ya, jadi istri saya di dalam pengurusan ini dikatakan non pribumi, terus kemudian tidak dilayani. Nah, disitulah kemudian istri saya minta perlindungan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menko Polhukam, itu juga tidak begitu saja diabaikan. Jadi apa? Oleh karenanya kemudian kami minta bantuan dari Pak Oncan agar supaya ini permasalahannya bagaimana. Masa di dalam suatu negara yang katanya itu berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45 ada seperti ini kok presidennya diam? Kenapa Pak Jokowi diam ini Pak Jokowi? Pak Mahfud kenapa diam? Mestinya kan gampang sekali tuh permasalahan ini. Bagaimana seandainya keluarganya Pak Jokowi atau Pak Mahfud diperlakukan tidak manusiawi seperti ini?
mereka ngerti nggak itu yang namanya Pancasilanya di mana. Oleh karena ya kami dengan sangat terpaksa itu melalui pihak kami Pak Oncan kemudian menggugat di pengadilan negeri, terutama Pak Presiden juga kami gugat. Untuk apa? Kami tidak bermaksud apa-apa, tetapi bermaksud agar supaya yang namanya permasalahan diskriminasi etnis dan ras ini itu yang sangat memalukan kita semua itu bisa diluruskan sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi siapapun termasuk saudara-saudara sekalian yang diperlakukan seperti adanya pelanggaran HAM seperti ini. Ini sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, kalau memang sudah ada kira-kira dari pihak rekan-rekan wartawan ada yang mau ditanyakan, boleh nanti biar kita bisa memberikan jawabannya. Monggo. Ada pertanyaan Anda? Kalau untuk korban ini sebelumnya udah pernah mengalami kejadian serupa kayak gini atau ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali, kejadiannya tahun 2016. Tetapi kami sudah berupaya kemana-mana. Terakhir dari korban Veronica Lindayati bersurat kepada Pak Presiden, Pak Menko Polhukam, dan sebagainya juga tidak ditanggapi sama sekali. Sangat berbeda, maaf, suasana dan situasinya pada saat dulu zamannya Pak SBY ya. Itu langsung dapat perhatian. Zamannya Gus Dur luar biasa soal begini. Kalau zamannya Pak Jokowi ini kok rasanya ya saya nggak tahu, kayaknya diabaikan begitu saja. Mungkin perlu nyegat mobilnya yang sedang jalan di jalan atau bagaimana supaya dapat tanggapan. Seperti itu, Mas. Kayak gitu, Mas. Jadi berhubung karena sudah usaha itu dilakukan banyak oleh klien kita, baik kepada kantor pertanahan Kulon Progo, kepada Presiden dan urutan semua, tapi tidak ada tanggapan yang bagus. Karena itu tidak ada jalan lain bagi kita hanya satu-satunya mengajukan gugatan perbuatan melawan ini kepada pengadilan. Semoga pengadilan dapat mendapatkan suatu pemikiran yang terang di sini, lurus apa adanya. Gitu. Saya kira gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, kalau dampaknya terhadap penggugat sendiri dengan penyebutan non pribumi itu apa, Pak? Dampak dari kerugian atau Kerugiannya. Jadi begini, Gitu. dengan disebut non pribumi itu kemudian tidak dilayani, bahkan sertifikatnya itu dicoret-coret seperti dibatalkan begini. Di dalam sertifikat itu sertifikatnya diorek-orek sehingga sertifikat itu kan nggak laku untuk digunakan lagi, mau dijual nggak bisa, kemudian mau diagunkan juga nggak bisa, jadi dirusak begitu saja karena dengan penyebutan tadi disebut non pribumi. Dan satu hal yang mungkin kita perlu tegaskan di sini, yang namanya non pribumi itu yang binatang seperti apa? Non pribumi itu loh, di Undang-Undang Dasar tidak ada, adanya cuma BNI, iya kan? Kenapa mereka bilang non pribumi? Apakah Jokowi non pribumi? Iya toh? Aturan di sini sama sekali nggak dipakai, dan kerugiannya ya tadi sertifikat nggak bisa dipakai, tidak bisa dijual, nggak bisa dialihkan begitu saja. Jadi di sertifikat itu cuma dicoret-coret begitu aja. Nah itu kerugiannya di situ. Di samping itu juga sekarang mas-mas coba kita sesama warga negara Indonesia, terus tahu-tahu ada salah satu dibilang, kamu nggak bisa karena kamu apalah. Ini penyebutan non pribumi itu lebih celaka daripada penyebutan anjing. Anjing saja masih ada status, non pribumi itu nggak ada statusnya. Coba, di paspor nggak ada, di KTP nggak ada. Tapi herannya itu tadi, kenapa pemerintah diam? Katanya bahkan Pak Jokowi pernah dapat piala di internasional soal hak asasi manusia, tapi apa? Dan juga di DIY juga begitu, gubernurnya juga kita mintai perlindungan juga diem saja. Padahal gubernur itu sudah diatur di dalam UUK, dia wajib untuk tidak mendiskriminasikan masyarakatnya, itu di pasal 16A dalam Undang-Undang Keistimewaan. Tapi ini yang terjadi memang hukumnya juga, peri kemanusiaannya sudah nggak ada. Maka itu kami lewat Pak Oncan, kami buka di pengadilan, tujuannya cuma satu, Mas, untuk bisa memperbaiki situasi ini. Jangan ada pembedaan lagi.
Seperti ya buat apa negara ini dibikin kalau nggak bisa melindungi warga negaranya? Apakah dia mau Arab, apakah mau Jawa, mau Batak, kan semua harus dilindungi. Tidak begitu aja. Begitu Mas Yusron. Saya tambahin lagi, jadi makanya karena terjadinya persoalan ini kan dari proses balik nama, tapi alasan yang dilakukan itu adalah tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan prosedur undang-undang. Oleh karena itu, dengan non pribumi itu disebutkan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu sudah tidak boleh dilakukan. Karena sudah diajukan juga permohonan ini berkali-kali kepada seluruh jajarannya, maka tidak ada jalan lain satu-satunya adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum supaya menjadi terang semuanya, supaya tidak lagi menggunakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Begitu kira-kira. Kerugiannya sudah tidak ada lagi gunanya terhadap apa yang dilakukan. Ada lagi? Silakan saya. Kalau penyebabnya atau latar belakang yang disebut non pribumi diketahui nggak sih Pak dari Jadi begini Mas, ini tadi kami tegaskan sekali lagi, yang kita gugat itu terutama tentang diperlakukannya sebagai non pribumi. Kalau latar belakangnya itu menurut BPN sini itu katanya ada satu surat edaran yang tahun 75 dulu. Di situ disebutkan bahwa kalau non pribumi tidak bisa balik nama atau tidak bisa memiliki hak. Itu ada begitu, itu latar belakang. Tetapi permasalahannya itu adalah yang disebutkan non pribumi itu siapa? Misalnya, maaf ya, aturannya anjing tidak boleh memiliki tanah di DIY, misalnya begitu. Itu jelas, oh anjing mana, gitu kan? Ini yang namanya non pribumi itu siapa? Mas Yusron ini non pribumi. Itu sudah seenaknya mereka aja. Jadi di sini sudah bukan soal latar belakang soal tanah dan sertifikat, tidak. Tetapi seenaknya nyebut seorang warga negara Indonesia sebagai non pribumi gitu loh. Sama saja misalnya disebut apalah. Jadi gitu ya Mas ya. Ada lagi? Belum. Jelas ya. Ada lagi? Pak Oncan, tuntutan hukumnya apa ketika akan ada sidang yang nanti tanggal 11? Apa tuntutannya dari Pak Oncan selaku Jadi, kuasa hukumnya? kita selaku kuasa hukum, tuntutannya itu adalah untuk supaya para tergugat itu, termasuk dari presiden sampai jajarannya itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan non pribumi, perbuatan yang melawan hukum, salah satunya. Yaitu terus kemudian supaya mereka memberikan ganti kerugian baik material maupun imaterial. Material itu 6.396.000 rupiah, sedangkan imaterial itu adalah 1 triliun rupiah. Yang ketiga adalah supaya dia dituntut untuk meminta maaf membuat koran, jadi koran sebanyak 3 kali di harian nasional, seperempat halaman untuk dimuat agar meminta maaf atas perbuatan mereka. Intinya itu yang kita ajukan kepada mereka. Begitu. Oke. Dan yang lain-lain. Pertanyaan tadi apa? tanggal berapa tidak